Gimana kabarnya dalam beberapa minggu ini dalam situasi tentunya yang berbeda, yaitu sekarang kita lagi pandemi COVID-19. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi situasi ini ya teman-teman. Gimana nih sekarang teman-teman? Kan kita lagi menghadapi situasi seperti ini, stay at home nih kata pemerintah, tidak boleh kemana-mana. Sekarang kita kuliah online, belajar online, terus juga kita bekerja secara online mungkin gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman lebih suka seperti ini bekerja dari rumah, melakukan setiap aktivitas semuanya di rumah, atau seperti dulu yaitu kita keluar rumah, kita menyelesaikan pekerjaan kita di kampus atau mungkin di kantor atau mungkin di sekolah gitu. Kalau aku sih lebih senang untuk pergi ke kampus, bertemu secara langsung dengan teman-teman, dosen, belajar bersama, dan juga bisa berkomunikasi secara langsung. Karena pada saat ini kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tapi juga ada beberapa dari kita atau teman-teman, abang-abang, kakak-kakak semuanya yang masih harus bekerja di luar rumah karena kondisi mereka atau karena tanggung jawab mereka dari pekerjaan atau profesi mereka. Jadi mereka harus selalu, atau teman-teman semuanya harus selalu menjaga kesehatan dengan cara melindungi diri sendiri, yaitu pakai masker, menjaga jarak dengan orang, terus juga siapa lagi yang menjaga diri kita sendiri selain diri kita gitu. Oke teman-teman, selamat datang di Ibadah Pemuda kali ini, hari Sabtu lagi. Yeay. Nah, kali ini ibadah kita sedikit berbeda atau mungkin sangat berbeda karena tidak seperti biasanya kita ibadah seperti ini. Nah, ibadah kali ini dilakukan secara online. Kita masih bisa bertemu tapi secara online, bertatap muka secara online teman-teman. Oke, ibadah kali ini akan dipimpin atau akan firmannya akan dijelaskan oleh Kak Rita atau Tante Rita teman-teman. Nah, Tante Rita akan menjelaskan tentang apa sih? Oke, tema pada saat ini atau tema pada ibadah kali ini adalah nggak boleh gitu. Maksudnya gimana sih nggak boleh gitu? Nah, kita ambil dari firman Tuhan Roma 12 ayat 17 sampai 19 dan Mazmur 39 ayat 8. Jadi teman-teman dibaca dulu firman Tuhannya. Nah, setelah baca baru teman-teman mendengarkan penjelasan atau khotbah dari Tante Rita untuk teman-teman pahami, mengerti, dan resapi dalam diri teman-teman gitu. Selamat mendengarkan khotbah dari Tante Rita. Shalom, bertemu kembali dalam ibadah online yang singkat ini. Bersyukur kita semua diberikan kesehatan dan bersyukur jika pengurus mengakomodir kegiatan seperti ini. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, bersuka cita. Kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. Teman-teman, tema yang diberikan pada hari ini judulnya nggak boleh gitu. Mungkin kalau hanya 3 kata ada pertanyaan. Apanya yang nggak boleh? Betul atau betul? Ya, untuk menemukan jawabannya kita buka Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Isi perikop satu kata, kejahatan. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ada beberapa pengertian tentang kejahatan. Pengertian kejahatan yang pertama adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Pengertian kedua tentang kejahatan dalam KBBI, perbuatan yang jahat. Pengertian yang ketiga adalah sifat yang jahat. Dan ada satu kata, hanya satu kata, pengertian kejahatan dalam KBBI, kejahatan artinya dosa. Ketika kita membaca atau ketika kita mendengar tentang kejahatan, pasti yang ada atau terlintas di pikiran kita adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, mabuk-mabukan, korupsi, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan lain. Dan semua kejahatan itu disebut kejahatan konvensional. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, terutama anak-anak hukum. Atau ada juga yang belum tahu. Kalau kejahatan konvensional itu jenisnya terbagi atas dua. Yang pertama adalah kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kejahatan yang tindak kriminal. Pembunuhan, pencurian, ya, perampokan, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu kejahatan kerah putih, white collar crime. Nah, kejahatan kerah putih ini juga masih dibagi dalam beberapa sub. Yang pertama, kejahatan corporate atau korporasi. Yang kedua, kejahatan birokrat. Yang ketiga, kejahatan mal praktek. Dan yang keempat, kejahatan individu. Namun, hari ini kita tidak membahas secara detail satu persatu tentang kejahatan-kejahatan dan jenis-jenisnya tersebut. Tetapi hari ini kita hanya membahas secara global tentang kejahatan. Apa yang harus kita lakukan dikala kita dijahati oleh orang lain? Dan bagaimana kita harus bertahan dengan kondisi seperti itu? Roma 12 ayat 17 jelas-jelas dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seseorang yang berkata hal negatif tentang diri kita? Bagaimana jika ada seseorang yang melakukan tindakan yang jahat secara fisik terhadap diri kita? Sikap untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sikap yang benar-benar sulit. Tetapi itu adalah kondisi yang membutuhkan penerapan langsung dan kesabaran dari diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ada sebuah ilustrasi. Ya. Ada 4 perlengkapan. Biasanya ada di bengkel. Atau anak-anak laki punya 4 perlengkapan ini. Yang pertama ada kapak. Yang kedua ada gergaji. Yang ketiga ada palu. Dan yang keempat ada api. Mereka adalah 4 sahabat yang kemana-mana selalu bersama-sama. Suatu hari mereka pergi berjalan-jalan. Namun tiba-tiba langkah mereka terhenti. Kenapa? Rupanya di hadapan mereka terdapat baja yang sangat berat, sangat kuat, dan sangat besar. Apa yang mereka lakukan? Si kapak dengan bangganya bilang, tenang, ini tugasku. Aku punya mata kapak yang hebat, mata kapak yang tajam. Lalu si kapak pun mengambil posisi, dia
memukul baja dengan mata kapaknya yang tajam. Tapi apa yang terjadi? Mata kapaknya menjadi tumpul. Tidak berguna, tidak ada hasil. Akhirnya kapak pun mundur, menyerah. Datang gergaji. Eits, aku lebih hebat. Aku memiliki gigi-gigi yang tajam. Akhirnya si gergaji pun melakukan pekerjaannya. Dia maju mundur. Apa yang terjadi? Gigi-gigi gergajinya patah. Tidak mampu memotong baja yang kuat. Gergaji pun menyerah. Datang si Palu. Jangan khawatir, aku paling kuat loh. Si Palu pun melakukan pekerjaannya. Berkali-kali ya, dia pukul-pukul bajanya. Tapi apa yang terjadi? Si palunya terpelanting, terpental jauh dari baja. Tidak berhasil. Terakhir, api. Dia dekati perlahan-lahan si baja ini. Dia dekati, dia peluk, dia kasih dengan nyala panas apinya. Terus dia peluk lebih dekat, lebih erat. Sampai akhirnya baja itu lumer dan meleleh. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kapak, gergaji, palu, mereka punya kekuatan. Tetapi kekuatan mereka, ketika mereka melakukan suatu pekerjaan untuk membasmi, untuk menghancurkan yang kuat, tidak berhasil. Tetapi api, perlahan-lahan, baja bisa menjadi hancur. Adik-adik, mengasihi musuh adalah salah satu ajaran Yesus Kristus yang mungkin paling aneh di muka bumi ini. Kita tahu belajar sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya. Bahkan negara kita pun mengalami peperangan. Dan dampak dari peperangan itu apa? Banyak korban berjatuhan. Kenapa banyak korban berjatuhan? Karena antar dua pihak saling balas-membalas. Dan itu terus terjadi. Kita lupa bahwa Yesus sudah mengajar dan menunjukkan sendiri cara bagaimana mengasihi. Yesus mati di kayu salib. Pada saat itu dia tidak membenarkan dirinya. Tetapi justru yang dilakukan Yesus adalah dia berdoa. Dia memberikan kasihnya kepada orang-orang yang menganiayanya. Kasih harus lebih besar dari yang namanya kebencian. Kasih harus lebih besar dari rasa tidak terima. Dan kasih harus lebih besar dari yang namanya tuntutan keadilan. Kenapa? Karena kasihlah yang harus kita utamakan pada saat kita berhubungan sesama manusia satu dengan yang lain. Coba kita lihat di sekitar kita. Perilaku apa yang kita lihat sehari-hari? Sewaktu seorang anak, ya, dia disikut oleh kakak atau adiknya. Biasanya yang dilakukan oleh anak ini adalah balas menyikut. Tetapi rupanya bukan hanya anak-anak saja yang suka membalas. Orang dewasa pun ketika disakiti, ketika dijahati, dia akan balik membalas. Dia akan balik menyikut. Namun orang dewasa membalas sakit hati, membalas dendam tidak secara frontal.
Orang dewasa terkadang memberikan balasan kepada sekutunya dengan perlahan-lahan. Caranya banyak. Contoh, gosip. Gosip akan menjatuhkan lawannya. Apalagi ya, merusak reputasi lawannya. Apalagi mencari cara untuk menjatuhkan usaha lawannya. Semua metodenya, semua modelnya, intinya sama. Satu, membalas dendam. Sulit atau mudah membalas kejahatan dengan kebaikan? Ada banyak orang mungkin ketika disakiti, dijahati, dia udah punya list balas dendam. Tetapi ada juga ketika dirinya disakiti, yang dia lakukan hanya diam. Ketika dia disakiti, yang dilakukan hanya bersikap tenang. Ketika dia disakiti, dia malah balik membalasnya dengan sebuah kebaikan yang luar biasa. Terakhir, membalas dengan kebaikan luar biasa, pasti akan ada banyak orang-orang nyinyir, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang mengatakan, "Hei, kamu terlalu bodoh. Harusnya kamu bisa menyakiti dia. Harusnya kamu bisa membalas sakit hatimu kepada dia. Bahkan harus lebih sakit. Ini kamu malah berbuat baik." Aduh, kalimat itu sering kita dengar. Nah, tergantung nih kepada diri kita sendiri. Kita mau ikut pandangan dunia atau kita mau ikut pandangan surgawi? Ayat hari ini jelas-jelas dengan tegas mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya, kita harus senantiasa berbuat baik bagi semua orang. Karena apa? Yesus sudah memberikan contoh. Di atas kayu salib, dia memberikan kebaikan, dia memberikan kasih-Nya kepada orang-orang yang menyakitinya. Jika orang lain menyakiti, jika orang lain menjahati, jangan balas dengan kejahatan. Sebaliknya, berlakulah tetap baik kepada mereka. Apalagi jika yang menyakiti atau yang menjahatimu itu adalah orang-orang terdekat sekalipun. Saudara, teman, bahkan sahabat kita sendiri. Tentu tidak ada alasan untuk tidak tetap mengasihi dan berlaku baik bagi mereka. Kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Pasti itu jauh lebih mudah, itu jauh lebih membahagiakan ketimbang kita mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Orang yang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah mengakhiri kejahatan itu sendiri. Contoh, suatu kasus pembunuhan. Keluarga korban tidak akan membiarkan pelaku untuk bebas, tapi dia akan berusaha untuk membalas. Dampaknya apa? Muncul pelaku kejahatan pembunuhan yang baru. Jika pembalasan itu terus dilakukan dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan terus berlanjut. Mata rantainya tidak akan putus. Namun jika kejahatan itu dibalas dengan kebaikan dan kasih, maka kejahatan itu cenderung akan putus, mata rantainya akan berhenti karena terkalahkan oleh kebaikan dan kasih. Setelah itu tugas kita apa? Tugas kita doakan dan berkati mereka yang berbuat jahat. Supaya apa? Supaya mereka bertobat,
supaya mereka berubah menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Intinya adalah, jika ada orang yang sedang bahkan sering menjahati kita, atau kita merasa memiliki musuh, jangan pernah berpikir untuk membalas dengan kejahatan, apalagi sampai membalas dendam. Ketahuilah, perbuatan pembalasan dengan kejahatan tidak akan pernah membuat kita menjadi seorang pemenang. Kejahatan hanya dikalahkan dengan kasih. Mari mulai sekarang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Maka anugerah Allah akan semakin kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu dalam doa. Bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa kepada Engkau. Bersyukur kami boleh belajar arti mengasihi terhadap sesama. Ajari kami hari lepas hari untuk kami semakin mengerti bagaimana kami mengasihi saudara-saudara kami tanpa memandang siapapun mereka. Berkati kami Tuhan di dalam kondisi COVID seperti hari ini. Biarlah kami juga Engkau berikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan. Biarlah kami dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Nah, gimana teman-teman? Sudah mengerti? Sudah memahami? Atau mungkin sudah meresapi ke dalam diri kita masing-masing? Maksud dari tema ibadah kali ini tuh apa sih? Nggak boleh gitu, yang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh Tante Rita. Baik, di sini aku akan sedikit menyampaikan kesimpulan yang dari tema tersebut, yaitu diharapkan kita sebagai pemuda Lahairoi agar dapat memiliki daya tahan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan juga kita sebagai pemuda Lahairoi dapat memahami segala bentuk kejahatan dan segala jenis-jenis kejahatan, dan kita sebagai pemuda Lahairoi dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang ada atau setiap persoalan yang kita miliki. Gitu, contohnya kita disakitin oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, dan juga bagaimana kita sebagai pemuda Lahairoi bisa menyikapi hal tersebut dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Seperti itu teman-teman. Ibadah kali ini sampai di sini dulu. Semoga diharapkan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, selalu jaga diri, selalu stay safety, dan juga stay at home. Mungkin kalau misalkan ada yang bekerja di luar rumah, yang harus keluar rumah, harus selalu stay safety dan selalu pakai masker, selalu cuci tangan, tidak boleh selalu menyentuh wajah, dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Begitu teman-teman, semoga juga di ibadah kali ini teman-teman bisa mendapatkan hikmah, atau bisa teman-teman dapatkan kesimpulan dari yang Tante Rita berikan kepada kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah, God bless you.